Mungkin dari semua kurasi pikiran, pengalaman, kejadian, gue bisa simpulkan bahwa semuanya itu emang hanyalah hayalan. Walaupun emang benar-benar dilakukan di dunia yang disebut kenyataan, atau dunia yang bisa kita lihat menggunakan pandangan, tapi kalau tidak ada konsisten, tidak ada perjuangan yang berkepanjangan, perjuangannya yang hanya sementara, bisa dibilang semua itu tidaklah berguna. Sebelum itu gue mau nunjukin bahwa di sini ada sebuah buku catatan gue sendiri, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2024 dan sekarang sudah Maret 2025. Sebelum gue membaca jurnal gue yang ditulis saat-saat masa-masa yang dimana gue itu sangat-sangat euforia, sangat-sangat bisa menguasai segalanya. Sebagai contoh, semua video yang gue tulis, semua video yang gue sebutin, semua hal yang gue upload di video ini masih gue teringat jelas dalam ini, detiknya, detailnya, dan juga setiap video yang pakai baju warna apa, yang pakai baju ini berapa kali, yang pakai baju hitam berapa kali, semuanya gue ingat di luar kepala. Itu udah menjadi sebuah alasan bahwa dalam membuat video itu kita harus benar-benar memahami, kita tahu apa konteks yang dibicarakan, dan kita tahu apa saja yang bisa dipraktekkan dan juga diarahkan kepada teman-teman semua tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan bahwa yang tadi itu adalah contoh yang dimana gue itu masuk ke dalam euforia yang secara berlebihan, tidak ada bukti nyata, yang sekalipun ketika kalau lu tanya berapa video yang gue pakai menggunakan baju warna hitam, gue gak tahu. Yang tadi gue sebutkan adalah sebuah bentuk kepercayaan diri yang dimana pada fase itu gue seakan-akan tahu segalanya, tahu semuanya hanya dengan beberapa video, dengan begitu semangat, dengan ada dorongan dari berbagai sekitar, dan juga dorongan yang dimana ada validasi eksternal. Gue sendiri bisa mendapatkan uang yang tidak bisa gue pertahankan jika gue kehilangan hal tersebut, gara-gara gue itu gampang berpuas diri atau gampang menyombongkan diri, nggak mau beraktivitas kembali gara-gara merasa bahwa gue lah yang dibutuhkan, padahal sebenarnya gue lah yang membutuhkan. Pusing ke pusing, mungkin ini adalah sebuah pemasukan otak yang kata gue sendiri, kalau gue kurasi sih kelas 11 kali ini yang punya banyak sekali materi pikiran gitu, soalnya banyak yang bisa dijelasin gitu. Walaupun nggak semuanya bisa gue ungkapkan, gue keluarkan, tapi ada, nggak kayak kelas 10. Kalau kelas 10 sih kalau gue rangkum menyenangkan, namun tidak ada rasa perjuangan secara berlebihan karena di dalamnya hanya ada penyesalan dari kelas sebelumnya, yaitu kelas 9, yang dimana waktu SMP gue gak bisa mewujudkan untuk sekolah di luar Baros, yaitu di kota Serang. Namun hal tersebut bukanlah menjadi tantangan karena di saat awal gue itu mendapatkan yang namanya King MPLS di kelas 10 X3, namun kurangnya pertemanan, dan juga mendapatkan pertemanan namun hanya biasa-biasa saja, sama seperti sebelum-sebelumnya, dan malahan ini lebih biasa, cuman ini banyak sekali momen yang dikenang bersamanya. Dan juga ketika udah kelas 11 itu masih ada kenangan masa lalu, yaitu dari kelas 10-3 yang masih membekas di dalam hati gue, seakan untuk bisa membangkitkan, karena ketika gue sedang drop bener-bener ya, tidak mau sekolah sama sekali, bahkan gue gak masuk selama 7 hari berturut-turut atau 1 minggu, teman-teman sekelas sampai nge-tag banyak banget, Egi kenapa wakal ketua. Itu kayak memberikan sugesti bahwa gue itu orang yang dianggap, orang yang berguna, orang yang mungkin berpengaruh secara tidak langsung, secara tidak gue sadari, yang dimana gue berpengaruh namun gue berfokus pada apa yang gue inginkan yang tidak pernah kecapaian. Sehingga dalam psikologis manusia itu mungkin adalah seseorang yang khawatir tanpa ada sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ya, dia berhasil mengungguli semua siswa, namun dia tahu bahwa itu bukanlah tempatnya untuk berkembang karena di sana dia sedang bermalas-malasan. Dan juga di saat cerita-cerita yang diceritakan pun ya, seorang Egi ini hanya berani menyombongkan diri, padahal dia tahu sendiri bahwa siswa-siswa ini bukanlah hal yang bisa dijadikan patokan dalam kepintaran, karena mereka sendiri aktifnya di bidang non olahraga, dan sedangkan gue aktifnya di non olahraga dan kepintaran. Walaupun di non olahraga pun sekarang udah jelek, udah burik ya. Ini adalah sebuah alat yang gue bangga-banggakan, yang dulu gue kira bisa gue konsistenkan kepada kekuatan sehingga gue bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ternyata kesimpulan yang gue laksanakan, mau itu membuat video, mendapatkan peringkat 1 terus-terusan, dan juga mendapatkan validasi eksternal yang begitu kuat, ternyata semuanya ya tidak ada yang gue bisa banggakan.
Dan sampai sekarang pun rasa terpuruk ini rasanya menjadi lebih dalam lagi. Namun bedanya rasa terpuruk ini seakan memberikan kita sebuah kode gitu, bahwa dengan gue mempertahankan rasa terpuruk ini, rasa menyesal ini, rasa yang dimana baru berjuang sekali, baru latihan silat 1 2 3 hari dan juga basket 1 2 3 4 5 hari itu sudah menyerah, itu bisa dibuktikan bahwa dengan kehidupan seperti sekarang artinya gue nyaman dengan baru bergerak menyerah, baru bergerak menyerah. Ini memang bukan hidup yang diinginkan, namun dengan gue bertahan seperti kehidupan sekarang, tidak bisa konsisten, tidak punya tujuan, tidak disiplin, itu artinya gue nyaman di tempat ini. Kenapa gue bisa berani bahwa gue bilang nyaman? Karena ini adalah perkataan triliuner yang dimana Timothy Ronald yang mengungkapkan bahwa dengan kita di dalam keputusasaan tidak mau mengubah diri menuju perkembangan, artinya kita nyaman di dalam diri yang penuh dengan kehancuran, yang memikirkan masa lalu yang mungkin tidak akan pernah datang, yang terlalu berlebihan memikirkan masa depan sehingga masa sekarang penuh dengan hayalan, yang dimana terlalu mengeuforiakan cita-cita akan menjadi kenyataan sehingga kita di sini yang bernyaman-nyamanan, tidak mau keluar dari zona nyaman yang penuh dengan tantangan, selalu merasa ketakutan atau tidak ketakutan yaitu keisinan, yang dimana tidak mau bergerak karena takut dibercandain atau takut diketawain atau takut berbagai hal, atau rasa dalam diri sendiri yang tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu. Semoga ini suara bisa kedengaran. Dan juga dalam hal konsistensi, gue kenapa bilang bahwa gue itu orang yang tidak punya keyakinan. Nah, ini bukan merendahkan diri, karena teman-teman semua dengan banyaknya validasi yang gue dapatkan, dan juga gue bisa mengakurasi diri sendiri dengan melihat berbagai fenomena dalam kelas, dalam diri seseorang, dalam diri manusia setiap masing-masing. Gue tahu bahwa individu setiap orang itu berbeda-beda, namun dalam kenyataan, dalam hal yang dimana bisa kita hitung-hitungkan, itu semuanya hampir sama. Semua manusia itu emang bergerak sesuai dengan tujuannya. Ada yang tujuannya pacaran ya pacaran, ada yang tujuannya mokel ya mokel. Apa itu mokel? Makan di siang hari walaupun ini sekarang bulan Ramadan. Apa ada yang tujuannya ingin berbuat baik terus, ada yang tujuannya ingin menghindarkan diri dari pacaran tapi dia melakukan yang namanya pendekatan ya. Ada juga, ada yang bodoh amatan, ada yang merasa bahwa dirinya itu sudah berguna tapi dianggap tidak berguna, sakit hati. Ada juga. Gue tadi menyebutkan fase-fase yang dimana itulah pengalaman yang gue dapatkan, yang ketika gue sendiri pun merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat-sangat tidak nyaman, namun tetap gue pertahankan. Artinya gue di dalam diri hati ini menerima dengan sangat nyaman, tapi ini ada sesuatu yang bertentangan, karena semua orang juga tahu bahwa dirinya dengan hanya berdiam diri rebahan tidak akan ada yang bisa dia ubah atau tidak akan ada yang bisa dia pecahkan, maupun apapun yang dia inginkan. Walaupun dia bilang gue sanggup, gue bisa melakukannya, tapi tidak akan bisa berkepanjangan. Sama seperti acara yang baru-baru ini ada ya, yaitu acara Rohis, dan gue yang tidak menjadi tim inti atau tidak jadi ketua atau tidak jadi wakil sekretaris bendahara. Intinya hal-hal yang bersifat dengan kurasi paling berguna lah. Tiba-tiba baru kumpulan langsung disuruh menjadi MC seketuplak gitu. Apa seketuplak? Artinya semuanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu semuanya gue kerjain gitu sebagai MC tentunya ya, bukan semuanya tapi ibaratnya saya bisa apa saja tapi enggak semuanya ya. Yang bisa apa saja tuh gue dimasukkan ke dalam MC, yang MC itu ada ice breaking, ada hiburan, ada memberikan penyemangat, yang dimana diri sendiri ini pun gak ada rasa semangat gitu untuk melaksanakannya. Dan di situ pun gue bukan mengajukan diri tapi ditunjuk hanya gara-gara punya pengaruh aura positif yang bisa menjadikan pengembangan dalam diri kita sendiri. Kenapa gue menjadi sejenak? Karena gue tahu dengan gue tidak melanjutkan berbagai hal pembicaraan secara beruntun itu mungkin bisa menghancurkan pemikiran gue yang gue udah rancang yang dibicarakan. Ya bisa dibilang buat teman-teman yang mau menonton sekarang ataupun tidak ada yang menonton sama sekali, gue benar-benar gak peduli apa yang sudah terjadi sekarang, karena gue itu sangat-sangat ingin berubah. Namun kenapa gue tetap bertahan di sini? Apakah ini yang dinamakan kenyamanan, ataukah ini yang akan menjadikan kesengsaraan? Apakah ini yang akan membuat gue hancur di masa depan? Jikalau tahu bahwa sekarang saja sudah tidak bisa membuktikan hasilnya, memang sebenarnya fase yang dimana kita merasa sangat bodoh itu memang benar harus diterapkan. Karena dengan kita menerapkan harusnya kita ada pergerakan. Jikalau tidak ada pergerakan ya jadinya seperti sekarang, gak ada hasil, gak ada prestasi, gak ada sertifikat. Ya juga bingung ke arah tujuannya mau yang mana gitu, gak ada yang diserusin dalam pergerakan. Gue sendiri tahu melihat berbagai hal fenomena dan juga teknologi apa yang harusnya gue pelajari.
ya artificial intelligence dan crypto blockchain dan juga Greenland, ya ibaratnya sesuatu yang berhubungan dengan bisnis yang akan membuat kita sukses, triliuner, miliarder. Namun dengan tidak adanya konsistensi, disiplin, itu semua sia-sia. Dan juga dengan semangat yang begitu membara, obsesi, ambisius, tapi hanya sementara, itu susah. Kecuali lu bisa membuat bara api, yang dimana bara api itu sering kali tertiup. Ibaratnya hidup ini sering kali mendapat tantangan, semakin menilai, semakin menantang, semakin bisa dihancurkan, semakin pantas untuk bisa dilaksanakan, pasti akan bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. See you next time. Judul untuk video kali ini mungkin adalah kesimpulan dari berbagai hal yang kamu alami sekarang tidaklah sia-sia, karena Tuhan tidak mungkin menciptakan sampah yang pastinya tidak ada gunanya. Pastinya semua hal yang ada di dunia ini memiliki perannya masing-masing, walaupun dia merasa bahwa dia tidak ada gunanya. Namun ketahuilah bahwa manusia itu tempatnya untuk bersama. Jikalau sendiri itu pasti sedang berduka, dan jikalau bersama itu pasti biasanya bahagia. Tidak ada introvert yang bahagia. Kenapa? Karena dengan dia bahagia itu artinya dia sedang menunggu dirinya akan sengsara. Dan apakah ekstrovert tentu bahagia? Tidak juga, karena dengan dia bahagia dia pasti akan mendapatkan yang namanya kesengsaraan, atau dengan dia sengsara dia pasti akan merasa bahagia. Semua itu balance, tapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu berlebihan. Semuanya harus kita laksanakan dengan ikhlas. Perbaiki niat awalmu, kenapa kamu menjadi seperti ini, dan juga satukan kembali kurasi pikiran dan juga masukkan segala materi. Ya memang memusingkan, memang pusing. Gue belajar matematika, belajar apapun itu, otak sampai puyeng, punang-punang, ya apapun itu. Cuman ya emang begitu caranya, nggak ada cara lain. Sesuatu yang menyenangkan pastinya mempunyai level yang menyulitkan. See you next time. Kita kembali ketika gue sudah membaca jurnal yang gue tulis dengan semangat yang begitu membara, walaupun tidak pernah sekolah di dalam jurnal ini, tapi semangat di sini sangat-sangat membara. Seperti ternyata selama ini gue yang merasa pintar hanyalah kelilipan fakta atau kelilipan debu, yang dimana masih banyak sekali orang-orang yang sangat pintar. See you next time. Kita ketemu lagi dengan berbagai ingatan yang gue kenang. Bisa dibilang ini adalah arch masa lalu, memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena biasanya masa lalu adalah pertanda bahwa masa depanmu akan terjadi seperti apa. Jadi mengingatlah masa lalu, tapi jangan kembali ke masa lalu, karena itu biasanya menyakitkan dan juga kurang kerjaan. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan pekerjaan.